Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvina Meidana Rahma dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berasal dari seseorang pujangga, emputan tular yang menulis kitab Sutasoma. Secara harfiah, istilah ini berarti berbeda, bhinneka itu ika, satu tunggal. Jika didefinisikan dapat bermakna bahwa kita berbeda tetapi tetap satu. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui Bhinneka Tunggal Ika, bangsa Indonesia mengakui bahwa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri atas berbagai suku, ras, agama, bahasa, dan adat istiadat. Ciri khas setiap daerah menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Adapun setiap daerah berkembang sesuai dengan lingkungan alam, sosial, dan budaya masing-masing, sehingga tercipta perbedaan dan keanekaragaman budaya, adat istiadat, bahasa, dan hukum adat yang berlaku. Potensi kebinekaan dapat dilihat dengan banyaknya kekayaan alam dan budaya dari setiap daerah yang ada di Indonesia sebagai sumber pendapatan nasional. Hal tersebut dapat menarik para wisatawan untuk datang. Adapun ancaman dapat terjadi karena luasnya wilayah Indonesia sehingga tersimpan banyak perbedaan yang berpotensi menimbulkan konflik dan merusak tataan kehidupan bangsa. Dengan demikian, pemahaman yang baik atas kebinekaan sangat diperlukan untuk menyikapi ancaman yang muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadijah Gustina Putri dari kelas 9A dari kelompok 2 yang akan membawakan materi tentang wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat sehingga tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Ada beberapa pengertian wawasan Nusantara, yaitu sebagai berikut. A. Berdasarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN. Wawasan Nusantara yang merupakan wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. B. Menurut Profesor Dr. Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Hal tersebut disampaikannya saat lokakarya Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional di Lemhanas pada Januari 2000. Ia juga menjelaskan bahwa wawasan Nusantara merupakan geopolitik Indonesia. C. Menurut kelompok kerja wawasan Nusantara yang kemudian diusulkan menjadi ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan dibuat di Lemhanas tahun 1999, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Secara umum, wawasan Nusantara berarti cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa tersebut sesuai dengan posisi dan kondisi geografi negaranya untuk mencapai tujuan atau cita-cita nasionalnya. Sebagai bangsa yang majemuk dalam penyelenggaraan kehidupan nasionalnya, baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan bangsa Indonesia selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dan wilayahnya. Adapun Nusantara dipandang sebagai perwujudan dari geopolitik Indonesia, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang beragam dan bernilai strategis, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai,
menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. A. Konsep kesatuan politik. Sebagai suatu konsep kesatuan politik, wawasan Nusantara mengandung pengertian sebagai berikut. 1. Kedaulatan wilayah nasional beserta kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, modal, dan milik bangsa Indonesia. 2. Bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku dan bahasa, memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, harus merupakan suatu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti seluas-luasnya. 3. Secara psikologis, bangsa Indonesia juga harus merasa satu rasa, senasib, penanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. 4. Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan menuju tujuannya. 5. Seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional. Konsep kesatuan ekonomi. Sebagai satu kesatuan ekonomi, wawasan Nusantara mengandung pengertian sebagai berikut. 1. Kekayaan wilayah Nusantara adalah modal dan milik bangsa, harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. 2. Tingkat perkembangan ekonomi harus rasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya. 3. Kehidupan perekonomian di wilayah Nusantara merupakan kesatuan ekonomi yang diselenggarakan atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi kemakmuran rakyat. C. Konsep kesatuan sosial budaya. Sebagai satu kesatuan sosial budaya, wawasan Nusantara mengandung pengertian sebagai berikut. 1. Masyarakat Indonesia sebagai satu bangsa memiliki kehidupan yang serasi dan selaras dengan tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa. 2. Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu. Corak ragam budaya menggambarkan kekayaan yang menjadi modal landasan dan pengembangan bangsa. Konsep kesatuan pertahanan keamanan. Sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan, wawasan Nusantara mengandung pengertian sebagai berikut. 1. Ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. 2. Tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, adat istiadat, tradisi, bahasa, dan agama. Diperlukan kesadaran untuk saling menghormati dan bekerja sama untuk mewujudkan tujuan nasional dengan berprinsip pada Bhinneka Tunggal Ika. Implementasi wawasan Nusantara akan menciptakan kehidupan masyarakat yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan sebagai karunia Sang Pencipta. Selain itu, implementasi wawasan Nusantara juga menciptakan kehidupan yang rukun dan bersatu tanpa membeda-bedakan suku, asal, daerah, agama, kepercayaan, serta golongan dan status sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Duta Sakti, saya di kelas 9 Araji. Di sini saya ingin menjelaskan tentang keberagaman masyarakat di Indonesia. Keberagaman dapat diartikan berbeda atau bermacam-macam. Ada beberapa pokok keberagaman yang dapat kita ketahui dan pelajari sebagai bentuk keberagaman yang ada di Indonesia, yaitu keberagaman dalam sosial budaya, ekonomi, dan keberagaman gender. Yang pertama, keberagaman sosial budaya pada masyarakat. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai golongan, suku, etnis, suku bangsa, ras, agama, dan budaya. Mereka hidup tersebar di berbagai wilayah negara Indonesia. Mereka juga hidup dan berinteraksi dengan masyarakat internasional, baik secara langsung maupun tidak langsung. Masyarakat ini juga disebut dengan masyarakat multikultural. Secara sederhana, masyarakat multikultural dipandang sebagai masyarakat yang memiliki beragam kelompok sosial dengan sistem norma dan kebudayaan yang berbeda-beda. Masyarakat multikultural merupakan bentuk dari masyarakat modern yang anggotanya terdiri dari berbagai golongan, suku, etnis, suku bangsa, ras, agama, dan budaya. Di Indonesia,
Hildred Geertz mengatakan bahwa terdapat lebih dari 300 suku bangsa, sedangkan M. A. Jaspan mengatakan bahwa terdapat 366 suku bangsa. Dalam masyarakat multikultural, perbedaan kelompok sosial, kebudayaan, dan suku bangsa dijunjung tinggi. Namun, hal itu tidak berarti bahwa ada kesenjangan atau perbedaan hak dan kewajiban antar kelompok sosial, kebudayaan, dan suku bangsa. Masyarakat multikultural tidak mengenal perbedaan hak dan kewajiban antara kelompok minoritas dan mayoritas, baik secara hukum maupun sosial. Bangsa Indonesia telah mendapatkan begitu banyak pelajaran untuk menciptakan sebuah harmonisasi dalam keberagaman sosial budaya. Sejak negara ini berdiri, banyak pihak telah mencoba untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Meskipun demikian, hal tersebut dapat diatasi dengan perjuangan seluruh warga Indonesia. Berdasarkan pengalaman tersebut, kesadaran dan usaha tiap warga negara untuk menciptakan harmonisasi dalam masyarakat multikultural menjadi sangat penting. Yang kedua, keberagaman ekonomi masyarakat. Jumlah penduduk Indonesia mencapai 250 juta dan tersebar di pulau-pulau di seluruh wilayah Indonesia. Wilayah yang ditempati memiliki kondisi geografis yang berbeda dan bervariasi pula. Misalnya ada yang bertempat tinggal di daerah pedesaan dan perkotaan. Masyarakat pedesaan biasanya merupakan masyarakat yang memiliki kelompok sosial yang kecil. Terkadang disebut dengan masyarakat tradisional. Masyarakat pedesaan adalah masyarakat yang tinggal di kawasan atau wilayah atau teritorial kecil yang biasanya disebut masyarakat setempat. Biasanya, dalam kehidupan ekonominya, masyarakat pedesaan mengerjakan pekerjaan dengan mengolah lahan milik mereka atau orang lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Mereka umumnya menjual hasil olahan lahan mereka ke sekitar tempat tinggal, bahkan ke kota. Masyarakat perkotaan merupakan masyarakat dengan kelompok sosial yang lebih besar dan kompleks. Mereka umumnya memiliki pemikiran yang lebih rasional, bersifat individualistis, dan menjadi kota sebagai pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan politik. Kehidupan ekonomi masyarakat kota lebih beragam. Penduduk kota juga cenderung mencari pekerjaan sesuai dengan pendidikan atau keahlian yang dimiliki. Adapun penghasilan yang mereka dapatkan pun cenderung lebih besar dari masyarakat pedesaan. Adanya keberagaman ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat desa dan kota. Dapat ditemukan harmonisasi dalam keberagaman seperti dalam pertukaran hasil produksinya. Masyarakat desa dapat menjual hasil olahan lahannya ke kota. Demikian pula sebaliknya. Masyarakat kota dapat membeli hasil masyarakat desa atau menjual hasil produksi untuk digunakan oleh masyarakat desa. Misalnya traktor, mesin penanam padi, mesin penebar pupuk, semprotan, hama, dan lain-lain. Yang ketiga, keberagaman gender pada masyarakat. Keberagaman masyarakat Indonesia juga mencakup keberagaman gender. Sejatinya, dalam sosiologi, gender mengacu pada sekumpulan ciri-ciri khas yang dikaitkan dengan jenis kelamin seseorang dan diarahkan pada peran sosial atau identitasnya dalam masyarakat. World Health Organization (WHO) memberi batasan gender, yaitu seperangkat peran, perilaku, kegiatan, dan atribut yang dianggap layak bagi laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dalam suatu masyarakat. Gender juga dapat dilihat sebagai pembagian peran, kedudukan, dan tugas antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas, sesuai norma-norma adat istiadat, kepercayaan, atau kebiasaan masyarakat. Adapun dalam beberapa kasus dan situasi, perbedaan jenis kelamin berpengaruh terhadap prestasi, kekuasaan, status sosial, dan kesempatan untuk maju. Berikut pengertian gender menurut beberapa ahli. Menurut John M. Eccles dan Hasan Sahdili, menggemukkan
bahwa kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Secara umum, pengertian gender adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Mansur Fakih menggemukan bahwa gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial dan kultural. Adapun perubahan ciri-ciri dan sifat yang terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat lainnya disebut konsep gender. Itulah materi tentang keberagaman masyarakat Indonesia. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bel Fariji dari kelas 9 Araji. Hari ini saya akan menjelaskan tentang masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Masalah yang dapat muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia adalah konflik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam kurung KBBI, konflik didefinisikan sebagai percekcokan, perselisihan, atau pertentangan oleh dua kelompok atau dua pihak. Yang pertama, penyebab konflik dalam masyarakat. 1. Faktor penyebab konflik. Surjono Sukanto mengemukakan 4 faktor yang dapat menyebabkan terjadinya konflik dalam masyarakat. Yang pertama, perbedaan antara individu. Kita semua memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda-beda. Antara kamu dan teman-teman sekelas pasti ditemukan perbedaan pendirian dan perasaan mengenai suatu hal. Perbedaan ini dapat menjadi faktor penyebab konflik. B. Perbedaan kebudayaan. Apakah kamu sadar bahwa kepribadian seseorang sedikit banyak dibentuk oleh kelompok orang tersebut secara sadar maupun tidak? Seseorang akan terpengaruh pemikiran dan pendirian kelompoknya. Hal ini baik secara sadar maupun tidak dapat menimbulkan konflik dengan orang lain. C. Perbedaan kepentingan. Antara individu dan kelompok maupun antar kelompok dapat memiliki perbedaan kepentingan. Kepentingan ini dapat menyangkut kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. D. Perubahan sosial. Masyarakat mengalami perubahan seiring perkembangan kebutuhan dan pengetahuan. Coba kamu perhatikan keadaan masyarakat saat ini dan keadaan sekitar 10 atau 20 tahun lalu. Tentu terlihat perubahan. Berbagai perubahan memengaruhi cara pandang sebagian anggota masyarakat terhadap nilai, norma, dan perilaku. Sikap penyebab konflik. Terdapat beberapa sikap yang dapat menjadi penyebab konflik dalam masyarakat, antara lain sebagai berikut. A. Primordialisme yang berlebihan. Primordialisme merupakan pandangan atau paham yang menunjukkan sikap berpegang teguh pada hal-hal yang sejak awal melekat pada diri individu seperti suku bangsa, ras, dan agama. B. Etnosentrisme. Etnosentrisme merupakan pandangan bahwa kebudayaan suku bangsa lebih baik dibandingkan kebudayaan suku bangsa lain. C. Diskriminatif. Diskriminatif merupakan perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan antara lain warna kulit, golongan suku, ekonomi, dan agama. D. Stereotip. Stereotip merupakan penilaian terhadap seseorang atau suatu golongan hanya berdasarkan persepsi pribadi atau kelompok. E. Fanatisme. Fanatisme merupakan keyakinan akan suatu kebenaran tanpa kepastian data dan fakta, tetapi kebenaran itu dianggap kebenaran mutlak tanpa memperdulikan argumen dari orang lain. Yang terakhir, F. Eksklusivisme. Eksklusivisme adalah sikap yang memandang bahwa pandangan atau ajaran yang paling benar hanyalah pandangan atau ajaran kelompoknya, dan menganggap pandangan atau ajaran lain tidak benar. Konflik dalam masyarakat. Surjono Sukanto menyebutkan 5 bentuk khusus konflik atau pertentangan yang terjadi dalam masyarakat. 1. Konflik pribadi. Konflik pribadi dapat terjadi antara dua individu atau lebih karena perbedaan pandangan dan sebagainya.
konflik pribadi biasanya dapat juga timbul akibat tidak senang dengan orang lain. 2. Konflik rasial. Konflik rasial umumnya timbul karena perbedaan ras, seperti perbedaan ciri badan, kepentingan, dan kebudayaan. Biasanya konflik ini terjadi dalam masyarakat yang salah satu rasnya menjadi kelompok mayoritas atau memiliki kekuasaan. 3. Konflik antara kelas-kelas sosial. Konflik antara kelas sosial umumnya disebabkan akibat perbedaan kepentingan. Misalnya konflik karena adanya perbedaan kepentingan antara buruh dan pemilik perusahaan. 4. Konflik politik. Konflik politik terjadi karena adanya perbedaan kepentingan atau tujuan politis seseorang atau kelompok. 5. Konflik internasional. Konflik internasional umumnya terjadi akibat perbedaan kepentingan yang kemudian berpengaruh pada kedaulatan negara. Misalnya konflik atau negara mengenai sesuatu wilayah eksplorasi gas alam di daerah perbatasan. Akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya konflik. Terjadinya konflik dapat menimbulkan sejumlah hal, antara lain sebagai berikut. 1. Perpecahan dalam masyarakat. Suatu masyarakat yang mengalami konflik hingga terjadi kekerasan fisik dan kerusakan harta benda akan sulit bersatu. Kecurigaan terhadap kelompok lain atau anggota masyarakat lain dapat terus terjadi. 2. Kerugian harta benda dan korban manusia. Konflik dapat berkembang menjadi kekerasan fisik. Oleh karena itu, dapat terjadi kerusakan pada fasilitas umum, kerusakan harta benda, kerugian harta benda, hingga terjadi luka fisik bahkan korban manusia. 3. Kehancuran nilai-nilai dan norma yang ada. Konflik yang terjadi pada suatu masyarakat dapat merusak bahkan menghancurkan nilai-nilai dan norma yang ada. Para anggota masyarakat yang sebelumnya saling percaya satu sama lain, misalnya setelah terjadinya konflik dapat saling tidak percaya, bahkan membenci satu sama lain. 4. Perubahan kepribadian. Ketika terjadi konflik, anggota masyarakat dapat mengalami trauma. Dapat terjadinya perubahan pada pribadi anggota masyarakat, misalnya kekhawatiran, ketakutan, dan kecurigaan dapat berkembang pada anggota masyarakat lainnya. 5. Dominasi. Konflik yang terjadi pada suatu masyarakat dapat menciptakan pihak yang menang dan pihak yang kalah. Pihak yang menang dapat saja mendominasi pihak yang kalah, bahkan dapat menindas pihak yang kalah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haraldira Putra. Saya ingin menjelaskan upaya menyelesaikan keberagaman masyarakat Indonesia. Kamu telah mengetahui bahwa Indonesia memiliki keberagaman. Jika tidak ditanggapi secara positif, keberagaman dapat memunculkan berbagai permasalahan. Tak jarang hal tersebut terjadi. Untuk itu, sejumlah upaya dilakukan agar permasalahan yang muncul dapat diselesaikan. Sejumlah upaya penyelesaian masalah tersebut antara lain sebagai berikut. Memberikan jaminan perlindungan hak-hak setiap warga negara. Hak setiap warga negara yang terikat dengan keberagaman dijamin dalam undang-undang antara lain sebagai berikut. Pasal 28A UUD NRI tahun 1945, yaitu setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. B. Pasal 28E UUD NRI tahun 1945, yaitu ayat 1. Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memiliki tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Ayat 2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Ayat 3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28 UUD NRI tahun 1945, yaitu ayat 1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku. Surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Ayat 2. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Ayat 3. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Ayat 4. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
Ayat 5. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. D. Pasal 28J UUD NRI tahun 1945, yaitu ayat 1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ayat 2. Dalam menjalankan hak kebebasan, setiap orang wajib untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. 2. Pengikat persatuan dan rasa kebangsaan yang tercantum dalam perundang-undangan. Hal ini tercantum dalam UUD NRI tahun 1945 merah putih. Pasal 36 UUD NRI tahun 1945, yaitu bahasa negara adalah bahasa Indonesia. C. Pasal 36A UUD NRI tahun 1945, yaitu lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. D. Pasal 36 UUD NRI tahun 1945, yaitu lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. 3. Upaya represif yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat antara lain sebagai berikut. A. Melakukan penangkapan atas pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam upaya aktif untuk melakukan perpecahan terkait keberagaman masyarakat. B. Melakukan hukuman terhadap pihak-pihak yang secara hukum terbukti terlibat dalam upaya melakukan perpecahan terkait keberagaman masyarakat. Mengembangkan upaya preventif untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat antara lain sebagai berikut. A. Selalu bersikap ramah, bersahabat, berpikir positif, dan saling membantu sesama warga masyarakat. B. Masalah perbedaan yang terjadi dipecahkan dengan bermusyawarah secara bijaksana, penuh pengertian, saling menghargai, dan tanpa paksaan. C. Antar anggota masyarakat dan antar kelompok dalam masyarakat melakukan kerjasama. D. Warga negara belajar berkomunikasi secara efektif dan berdiskusi mengenai perbedaan yang ada sehingga tercipta situasi saling memahami. Selain beberapa upaya menyelesaikan masalah keberagaman, hal paling penting untuk mengupayakan permasalahan keberagaman adalah sikap untuk saling menghargai dan menghormati keberagaman yang ada dan telah ada sejak bangsa Indonesia belum merdeka. Sikap paling menghargai dan menghormati keberagaman suku, bangsa, dan budaya yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti saling menghormati mereka yang berbeda daerah dengan kita, bergaul dengan siapa saja tanpa memandang suku, budaya, agama, dan golongan, serta mau mempelajari dan memberikan penghargaan akan kebudayaan dan adat istiadat dari daerah lain. Sebagai bagian dari bangsa yang berbudaya, kita juga harus dapat menerima keanekaragaman budaya sebagai bagian budaya bangsa. Dengan menerima keberagaman sebagai budaya bangsa, kita akan merasa saling memiliki, sehingga akan tertanam jiwa untuk dapat menjaga dan melestarikan budaya bangsa tersebut. Untuk itu, kita perlu ditanamkan rasa persatuan dan kesatuan yang kokoh sebagai satu bangsa yang akan setia dan siap setiap saat berjuang membela dan mempertahankan budaya bangsa. Dengan sikap seperti itu, kalian telah berjuang dan dapat menjadi pahlawan di zaman modern sebagai patriot bangsa yang dapat menjaga kesatuan dan kerukunan antar suku bangsa sebagai satu kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.